Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak semua? Alhamdulillah Kak, baik. Setelah sekian lama ya, hampir seminggu lebih kita tidak berjumpa. Ini hari ini Jimit kita yang terakhir ya Kak. Setelah ini rindu pun mungkin tidak ada Jimit lagi. Untuk yang pertama, terima kasih Kak semua yang sudah mengirim bukti karya dan alhamdulillah sudah divalidasi. Yang belum divalidasi ini Kak Wali nih Kak Wali. Saya belum tahu nih gimana kendalanya kan. Karena bukan Kak Wali aja yang videonya, ini Kak Nardi aja yang sepertinya yang cepat verifikasinya. Kak Nardi setelah divalidasi langsung terbit. Tapi punya Kak Wali tiba-tiba nggak terbit-terbit, ini udah 22 Kak Wali kirim. Ini udah tanggal 28, tapi nggak apa-apa Kak Wali, bersabar aja. Karena kendala kita sudah kita kasih tahu ke pusat. Nanti biar mereka yang urus. Yang penting kita sudah melaporkan terlebih dahulu Kak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berjumpa lagi pada hari ini yang luar biasa di tengah kesibukan. Ada yang mungkin jadi di KPPS yang kita nggak tahu nih. Seperti biasa kakak, kita coba share screen dulu. Kita tidak lama hari ini ya kakak. Nah, untuk 1 JP ini ya kak, kita cuma merefleksi bukti karya kita. Kemudian durasinya 1 jam, modenya daring seperti biasa. Kemudian seperti biasa kakak, untuk hari terakhir ini mohon menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak perlu, hadir seutuhnya, menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat seperti biasa. Gangguan teknis adalah hal yang wajar biasa kakak. Nah, yang pertama agenda kita hari ini adalah refleksi dalam membuat bukti karya, kemudian refleksi dalam membuat video pembelajaran, modul atau praktek baik, kemudian diskusi tanya jawab, penutup, selesai kakak. Nah, seperti biasa, kesulitan atau hambatan atau hal menarik dalam pembuatan video praktik baik, video ngajar, dan modul ajar. Kemudian kita berdiskusi sebentar, kemudian doa, penutup, selesai untuk hari ini ya kakak. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita untuk hari ini ya kakak, jadi tidak ribet. Nah, kita kembali lagi ke sini kakak. Alhamdulillah beberapa orang membuat modul ajar ya kakak ya. Rata-rata modul ajar itu yang paling cepat diverifikasi ya kakak. Kak Abibi, saya sudah baca punya Kak Abibi, luar biasa stemnya Kak Abibi. Jadi terstruktur rapi, dengan terstruktur rapi gitu, pembelajaran STEM-nya bisa kita pahami, jadi mudah ketika saya baca pun lumayan luar biasa. Nah, pertanyaan saya Kak Habibi, bagaimana Kak Habibi mengatur pola yang sedemikian rupa sehingga melibatkan anak-anak, kemudian apa tanggapan siswa itu dan siswi ketika mereka dilibatkan di pembelajaran tersebut Kak Habibi? Ini harus dicerita sedikit Kak Habibi, biar kita tahu, kemudian biar teman-teman pun mungkin bisa menjadi contoh ke depannya untuk melibatkan anak-anak di dalam kegiatan. Walaupun misalnya Kak Habibi pas sedang kegiatan gitu, tapi kan keterlibatan siswa semua Kak Habibi. Boleh diceritakan Kak Habibi bagaimana pengalamannya dalam pembelajaran STEM ini Kak Habibi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu saya libatkan anak pramuka, itu semua anak pramuka. Jadi kebetulan saya di peminat pramuka. Jadi apapun yang saya bilang orang itu nurut saja. Oh. Biar enak saya ngomong, enak saya arahkan. Ini yang kamu lakukan ini. Yang kedua itu bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya, baik guru matematik, olahraga gitu. Cuma kan pas kebetulan mereka itu dari ada agenda Semanda Pesta
Jadi dari situ saya ambil dokumennya. Cuma ada beberapa dokumen baru. Itu aja Kak. Di sebelum-sebelumnya memang udah saya set. Ini kamu pegang ini pegang itu biar Bapak yang foto aja. Memang harus kayak gitu Kak Bibi ya, karena pembelajaran ya. Ya. Itu termasuk si Arif terlibat juga kemarin itu. Dia yang ambil foto. Oh iya, terima kasih Kak Bibi. Luar biasa. Itu bisa jadi contoh untuk misalnya kita membuat pembelajaran STEM ke depannya. Tidak mesti harus besar, di sekolah pun di antara siswa pun boleh siswa dilibatkan untuk contoh pembelajaran STEM Kak Bibi. Terima kasih Kak Bibi. Ini kita yang ini dulu. Kak Sunardi. Kak Sunardi bisa menghidupkan mikrofon nggak ini? Kak Sunardi. Kak Sunardi belum hidup mikrofonnya nih. Kak Sri, gimana Kak Sri? Apa kendalanya? Apa kendalanya gara-gara latihan persiapan Hari Guru atau gimana nih Kak Sri? Atau kesibukannya yang luar biasa? Boleh diceritakan dulu nih, gimana? Terima kasih Kak Fasil. Cerita kalau di saya kemarin kenapa terlambat, karena yang pertama, yang paling utama, satu laptopnya rusak Kak. Maaf, laptopnya rusak, terus sorenya udah berapa hari baru bisa ambil, maka langsung kerjakan. Yang kedua memang ya kesibukan di sekolah yang luar biasa, kebetulan sekolahnya memang selalu full dengan kegiatan, lomba-lomba, perasaan lombanya nggak ada habis-habisnya. Setelah itu, ya pembuatan video-video lah untuk di sekolah, dilanjutkan juga kegiatan, di luar, kemarin kebetulan anggota PADUS, jadi latihan juga PADUS. Tapi yang paling utama Kak, laptopnya Kak. Laptopnya rusak. Itu dia Kak, kalau dari saya, maka baru bisa upload. Maaf Pak Kak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri. Yang lain, Kak Wali, masih menunggu kita Kak Wali ya? Ya Kak, itulah Kak, pikir apa kendalanya kan kalau misal dari sistem tertolak, pasti kan langsung tertolak Kak kan? Bisa di-upload lain. Ini nyangkut, nggak tahu gimana nyangkutnya Kak kan? Iya, ini kendala kita di Kak Wali. Saya pun itu membuka diskusi semalam di forum Fasil dan BGP seluruh Aceh Kak Wali. Karena saya lihat nggak ada yang bertanya-tanya di situ. Saya pikir nggak punya kendala semua kan. Ternyata setelah saya buka forum diskusi, saya bertanya ke ini, rupanya baru muncul dari tempat lain Kak Wali. Baru muncul dari Biren, dari PD gitu, baru muncul. Ini kenapa ya? Ini ada teman-teman saya yang upload video belum terbit sampai hari ini katanya. Nah, itu rupanya banyak. Mungkin karena ini Kak, karena video mungkin agak susah diverifikasi sama sistem mungkin ya. Tapi Kak Nardi langsung lolos. Iya, itulah yang saya herannya, punya Kak Sunardi. Malamnya saya coba validasi, saya upload ke admin. Kemudian besok paginya terbit. Kan Kak Sunardi video juga kan? Iya, mungkin kayak di pelatihan mandiri kayak gitu juga Kak. Ada yang baru buat. Iya, ada yang baru kan. Tiba-tiba besok udah keluar sertifikatnya. Ada yang baru udah 2 minggu masih ini menunggu kan? Karena ini saya berprasangka baiknya gini, karena yang validasi itu mungkin nggak sama orang Kak Wali. Yang validasi modulnya lain, yang validasi video lain, kan dia ada beberapa orang kan. Kalau di PMM kita pun kita lihat di tanda tangan hasil itu kan berbeda biasanya. Antara saya dan teman saya itu beda yang tanda tangan kan. Mungkin seperti itu Kak Wali. Pokoknya kita bersabar aja. Yang penting sudah diupload dan saya sudah lapor, jadi nggak akan khawatir lagi nih. Berarti nanti tinggal tunggu aja Kak ya? Iya, tinggal tunggu aja. Tunggu validasinya aja. Bagaimana nanti setelah validasi itu selesai, mungkin nanti langsung terbit. Nah, udah nggak masalah lagi. Yang penting kita sudah lapor dulu. Jadi BGP Aceh itu udah tahu gitu. Jadi bukan di kita lagi. Jadi di BGP Aceh itu
kita sudah lapor, sudah memberitahukan, bahkan sudah list. Kak Wali sudah saya minta data semalam sama tuh akun belajarnya, biar mereka cek. Nanti tinggal kita menunggu aja nanti gimana ke depannya ya. Kak Nardi ini gimana? Kak Aziz aman Kak Aziz ya? Cuma ketinggalan sedikit kemarin itu Kak Aziz ya? Aman Kak, aman. Untuk sementara nggak ada kendala Kak kan. Cuman ada butuh perbaikan juga, ada beberapa item perlu perbaikan. Cuma itu aja Kak, lain aman sementara Kak. Oh, iya. Kak Aziz aman, kemarin saya tengok ada kalau nggak salah perbaikannya lupa memasukkan asesmen di awal ya. Asesmennya, tapi setelah asesmen saya lihat langsung validasi ya, Aziza, langsung ya. Langsung validasi, kemudian ini Kak Saiful ini saya ini khawatir Kak Saiful nih. Beliau juga nggak mengabari atau gimana, padahal saya sudah kasih tahu hubungi teman-temannya, maksud saya itu biar biar cepat lah, karena dia mungkin sibuk kan. Tapi beliau nggak memperbaiki, ini yang jadi masalah nih, beliau nggak memperbaikinya. Ini masih ada waktu 2 hari lagi, berarti 28, 29. Masih ada waktu hari ini sama besok. Semoga nggak bermasalah lagi. Semoga bisa mengikuti teman-teman, biar langsung ya. Angkat tangan nih Kak Zul, ada yang mau dibincang Kak Zulfikar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Fasil, saya dalam perjalanan menuju kota Banda Aceh. Saya ingin nanyakan, apa punya saya sudah terbit tuh Kak? Karena saya begitu saya upload belum saya cek karena lagi sibuk sedang PPS, antar undangan sampai tidak tersalurin undangan hampir 100 lembar lebih tidak tersalurin. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Kak Saiful. Kak Saiful memang sibuk sekali. Saya tengok dan laptopnya sempat saya sebelum pemilu saya ke rumah dia. Saya tanya, kau udah kirim tugas belum? Udah, kata dia. Kan? Itu butuh perbaikan. Itulah laptopku lagi bermasalah. Ini. Tanya. Itu mohon dikabari lagi Kak Zul, Kak Saiful ya. Mohon dikabari lagi. Join, tolong bantu Kak Saiful gimana solusinya itu. Karena saya tidak bisa membantu di situ. Saya cuma bisa membantu mengecek nanti untuk validasinya. Untuk Kak Zulfikar saya nggak tahu juga, kalau Kak Zulfikar belum cek, kayaknya belum terbit punya dia Kak Sri ya. Belum terbit ya. Biarlah. Karena terbit. Belum kan? Karena dia aja nggak cek kan, Kak Habibie kan, dia sendiri nggak cek udah terbit apa enggak Kak Habibie kan? Kayaknya belum terbit Kak Habibie, biarlah belum dia. Sempat. Belum sempat Kak Jaki, belum sempat nih. Ini aja dalam perjalanan. Masuk surat tugas piala serat ini 2 hari, H-2 harus berangkat. Sebenarnya kami harus berangkat kemarin, cuma saya bilang saya lagi sibuk di PPS, harus berangkat katanya. Kapan bisa berangkat? Saya bilang tanggal 28 saya berangkat, bisa pagi saya bilang kan. Saya selesaikan masalah. Oh boleh berangkat terus katanya. Nah dari itu nggak sempat buka laptop kan. Insya Allah di Banda Aceh nanti akan saya buka laptop. Saya mau Kak Aziz nanti bimbing saya. Kak Aziz. Buka terus malam. Ya. Buka terus malam. Mana Kak Aziz? Kak Aziz. Nggak ada suara ya. Pokoknya nanti kalau diminta tolong sama Kak Zul buka-buka LMS, paham lah, bilang pakai data untuk buka kan, bilang kan. Wasit. Kak Nardi bertugas nggak ini? Kak Nardi bertugas nggak Kak Zul? Enggak. Belum. Mungkin beliau kena 8 besar nanti atau 6 besar. Oh, ini saya mau panggil Kak Nardi sebenarnya nih. Kak Nardi mau saya panggil karena praktek baiknya seru kayaknya. Saya mau tanya tanggapan Kak Nardi. Gimana teman-teman di SMK? Udah ada Kak Nardi ini. Nah, Kak Nardi, ini kalau teman-teman sudah lihat praktek baik Kakak, seru Kak. Jadi itu guru-guru dilibatkan di dalam pertandingan. Dan memang pertandingannya seru, saya tengok Kak Nardi. Kak Nardi boleh menceritakan sedikit dari awal bagaimana mengajak teman-teman guru di situ untuk terlibat di dalam praktek baik permainan kasti itu Kak Nardi. Boleh diceritakan Kak Nardi agar
jadi bahan masukan ke kita untuk misalnya ke depan kita mau berbagi praktek baik dengan guru-guru di sekolah, mungkin dari cabang lain nanti Kak Nardi. Boleh Kak Nardi diceritakan ke kami Kak? Kedengaran suara saya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Kak Nardi, kecil sekali suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jakir dan kakak-kakak yang lain. Terlepas dari yang sudah Kak Jakir tonton, terima kasih atas sanjungannya cukup berlebihan sepertinya. Sebelum saya ceritakan atau kasih ulasan sedikit ini, saya mau tanya kakak-kakak yang lain, ada yang belum menonton? Saya belum nonton Kak Nardi karena saya sibuk dengan PPS ini Kak Nardi, mohon maaf. Nanti sampai Banda Aceh, sampai penginapan saya nonton semua. Yang kakak-kakak Jakir nanti akan saya komen semua. Ya Kak Jakir, mohon maaf ya, belum sempat menontonnya ini. Iya, insyaallah Kak Jul, karena Kak Jakir, Kak Jul nggak ngajak saya ke Banda Aceh, namun sebentar lagi akan saya susul dari belakang itu. Oh, awas Kak Jul, ada. Awas Kak Jul. Kak Zul jangan sampai gara-gara nggak nonton video tiba-tiba PP-nya bilang tidak layak memimpin nanti di sana. Oh nggak bisa Kak Jakir karena penilaian di PW bukan di PP. PP hanya duduk lihat gitu saja. Oh ya. Oke. Lanjut. Oke, kembali ke laptop. Kak Jakir, alhamdulillah dan yang lainnya. Ini merupakan upaya saya ngambil kesempatan juga dalam kebetulan sesi hari ulang tahun kita ya guru ya. Jadi dari pengalaman ulang tahun guru atau PGRI sebelumnya ya, saya tinjau kegiatannya pada kurang efektif ya. Penerapannya hanya item-item lomba yang bagaimana lah kurang diminati atau kurang semarak. Jadi dasar dari pengalaman itu ya, coba kebetulan kita punya tugas karya seperti ini, saya coba susupi ke bagian kombelnya kami ya. Kemudian saya minta juga izin daripada pengurus internal kami, pengurus PGRI. Kebetulan saya di situ juga turut dalam daftar kepengurusannya ya. Jadi di awalnya memang agak sukar untuk saya kasih usulan untuk bisa ibu-ibu ya bisa bertanding pertandingan bola kasti. Namun ya secara pelan-pelan dan saya juga membantu di bidang-bidang yang lainnya ya. Termasuk yang Kak Jakir ketemu sama Pak Jalal di Takengon itu merupakan suatu siasat kami atau saya. Di sana saya turut berkecimpung walaupun saya nggak hadir waktu meninjau ke sana karena halangan yang lain ya. Di hal-hal yang lain juga ya. Jadi sampai saya sampaikan ya masalah bagaimana cara main dan segala macam. Yang pertamanya ibu-ibu karena pengalamannya dulu masa kecil main, cerita awalnya kan takut bermain, takut digebukin, semuanya pada begitu. Akhirnya pas ada sesi teknikal kegiatan PGRI, saya susupi video di ruangan itu bukan video pokok untuk bisa merancang kegiatan kasti doang. Sebelum saya berbicara itu ada session lain sebelumnya Kak Jakir.
Jadi saya minta izin untuk menyampaikan rancangan. Jadi rancangan, kemudian saya siapkan waktu atau sampaikan kepada Kembul kapan ada rencana untuk bisa simulasi, saya siap membantu. Itu kejadian keduanya, video kedua yang saya gabungkan itu yang pakai baju batik aja kira. Itu digitalisasi sekolah simulasi. Jadi itu jalan proyek. kemudian sampai pada acara puncaknya 2025 jadi proyek pas di hari ulang tahun. Itu. Jadi untuk yang ibu-ibu saya ajak bermain kasti dan saya sampaikan target saya pribadi juga dan target daripada pengurus PGRI. Kemudian untuk bapak-bapak ada video yang lainnya sebenarnya, video bermain futsal tapi enggak saya gabungkan di sini karena beda sesinya kan. Kalaupun di suruh buatkan video yang lain barangkali bisa upayakan juga karena ada bagian-bagian dari tim kami tim elementari sekolah. Namun yang agak sedikit kendala itu di saat editingnya. Itu sampai 2-3 kali ada perubahannya Kak Zakir. Yang pertama sebelum saya kirimkan ke LMS ini ada saya Jafi atau minta bantu Kak Zakir yang pertama. Kemudian yang kedua pas saya robah ya enggak total hanya 2, saya tambahin yang video terakhirnya itu. Ya kendalanya yang ada kemarin saat saya upload di YouTube pertamanya disampaikan konfirmasi bahwa videonya agak terlalu panjang jadi nggak langsung bisa terupload. Itu sampai di malamnya nggak bisa terupload baru kemarin ya. Kemarin pagi baru bisa terupload, saya ulangi lagi. Dan alhamdulillah ini yang juga ya sedikit bingung dengan kejadian Kak Wali ya. Kenapa ceritanya Kak Wali duluan ini yang upload ke LMS ya. Tapi nyatanya terbaik konfirmasi itu bagian yang kami barangkali ya mungkin sedikit ceritanya Kak Zakir dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nardi sudah merefleksi sedikit bagaimana tentang pembuatan berbagi praktik baiknya. Kak Nardi, pertanyaan saya satu, ketika ibu-ibu itu bermain, terkendala nggak? Maksudnya itu kan di video kita lihat sekilas. Apakah mereka terkendala di permainannya, misalnya nggak berani mukul, atau karena kan yang dilibatkan kan guru-guru, atau yang diceritakan tadi takut digebuk, terkendala nggak itu Kak Nardi? Atau memang tiba-tiba ketika ya ibu-ibu itu bermain udah hilang yang takut-takut tadi, jadi hilang hingga memang permainannya jadi seru? Gimana Kak Nardi? Alhamdulillah seperti kelihatan di video, jika pertandingan itu nggak ada kendala lagi rasanya nggak yakin. Namun ya, itu kebetulan bukan hanya ibu-ibu ya, itu semua warga termasuk tendik. Warga sekolah ya? Warga sekolah ya? Saya bagi 4 tim itu Kak Zakir. Yang pertama kami kan sekolah kejuruan. Di sekolah kami ada 3 jurusan, ya. Ada yang pertama ada jurusan IT, ada 2 jurusan IT, yang kedua jurusan Bismen,
terbagi dalam 7 kelompok prodi itu. Itu saya jadikan masing-masing satu tim, Dismen satu tim, TI satu tim. Terus termasuk saya dan yang lainnya ini yang mengajar mata pelajaran umum, guru umum satu tim. Dan saya coba tambahin ibu-ibu yang staff tendiknya itu satu tim. Jadi langsung di semifinalnya. Dalam hal permainan, ya, secara keseluruhan tidak ada kendala. Namun saat mungkin di video itu apa luput terjadi perhatian atau apa nggak terupload di situ atau nggak termasuk yang diambil bagiannya. Ada beberapa di saat pertandingan itu kan masalah dengan aturan. Nah, yang sedikit bukan masalah sih, malah tambah seru. Ada sebagian ibu-ibu yang tak sempat ikut simulasi awalnya, jadi tidak paham seluruh aturan yang saya sampaikan. Jadi sempat ada dawa-dawi, ya. Akhirnya saya pura-pura kasih ini ibu jadi wasit aja, akhirnya mundur. Selebihnya ya fun-fun aja, dan yang lain nggak ada kendala. Dan kemungkinan ini akan jadi agenda tahunan bahkan kalau saking serunya seperti yang Kak Legir sampaikan. Jadi sebelum-sebelumnya di acara Hari Ulang PGRI itu rasanya seperti nggak ada kegiatan, ya, kurang kegiatannya, kurang hidup. Tapi kemarin termasuk panggil Catherine kami ke Takengon, kemudian karena kami bagi 3 kegiatan acara, kemudian persiapan upacaranya, ya, upacara yang dilakukan oleh gabungan tendik dan guru. Nah, walaupun saya tidak ikut jadi peran utama, tapi settingannya sama kita semua kan, bersama dengan Pak Jalal selaku ketua PGRI kami di sekolah. Kemudian ya ini eventnya lomba, salah satunya Kaspi, kemudian untuk yang ibu-ibu, kemudian futsal untuk bapak-bapak, ya. Dan kalau Kak Jakir lihat video yang satunya lagi, ini bahkan super heboh, lomba kukur kelapa gabungan ibu bapak estafet. Itu durasinya masing-masing kelompok 6 menit kami buat. Per orangnya 30 detik. Bahkan ibu-ibu udah belum sempat ngukur udah harus kembali kejadiannya. Tapi kalau mau di share, kalau mau boleh di share ini bagian dari videonya. Demikian Kak Jakir sebagai tambahannya. Oke, terima kasih Kak Nardi sudah berbagi cerita tentang praktik baiknya Kak. Ini harapan kita semoga kedepannya yang praktik baik ini, khususnya dulu Kak Nardi yang sudah berjalan tahun ini, tetap dipertahankan, jadikan agenda rutin di sekolah untuk salah satunya di bidang olahraga tadi. Dijadikan agenda rutin untuk kegiatan kita guru-guru. Jangan asik main balon pecah air aja. Ini guru-guru. Ya, jadi ada yang membuat seru kita di bidang olahraga, setidaknya kita membangkitkan sedikit gairah olahraga itu. Siapa tahu ibu-ibu itu udah lama nggak pernah lari-lari, nggak pernah main-main, nggak pernah ketawa-ketawa bareng gitu. Nah, asik ngegosip aja mungkin di kelas biasanya, tapi pada hari itu nggak sempat ngegosip karena dilempar bola kan nanti nggak sempat. Akhirnya keluar yang aslinya semua. Jadi gimana Bibi? Ibu Sri. Kenapa Kak Bibi? Kena gebuk kami. Kalau iya Kak, kalau apa? Kak Bibi ini asal kena Kak Seri aku selalu dia. Aku curiga nih Kak Jakir sama Kak Bibi ini. Maklumlah Kak Jul, cewek ibu-ibunya cuma 2 orang, biar nampak rame mungkin, biar nggak ngantuk. Jadi digituin terus. Sama-samain di pramuka kayaknya.
Kebetulan juga ini ya, biar rame ya. Beda tingkatan ya. Kak Zakir, kalau di sekolah kami rencananya insya Allah tahun depan seperti itu, buat SEM lomba kasti insya Allah. Oh boleh nanti diajak-ajak saya Kak, biar saya mampir ke situ ya. Iya, insya Allah memang udah rencana sama Kak Jul ya Kak Jul. Kita jadi juri bayaran Rencananya kan. tahun depan ini. Iya boleh, jadi juri juga boleh kami. Juri bayaran. Kami ada agenda untuk kasih Dewan Guru. Iya. Tapi itulah Kak Zakir. Sayangnya Kak Zakir cuma saya cowok satu, lain-lain cewek semua. Jadi saya ke depan main Kak Zakir. Ini mau dua rekan nanti ini. Kak Jul jadi wasit. Makan-makan. Guru mas Kak Jul di sekolah. Anak kesayangan. Oke, Kakak, ini harapannya kan semua bisa berbagi praktek baik dengan sekolahnya atau dengan kombelnya. Kakak, ini kita sudah 3 bulan, mau sampai 3 bulan, tanggal 2 selesai. Nah, setelah pendidikan ini, diharapkan kita, khususnya yang PKG ini, adalah sedikit berbeda dengan guru-guru yang lain, Kak. Jadi ini saya yang mendapatkan laporan ini aja Kak Nardi. Kebetulan saya jumpa dengan beberapa guru dari SD Kak Jul sama Kak Zeti, sama Kak Sri ini. Ada saya jumpa beberapa guru, responnya bagus ini ya. Ini saya kasih tahu responnya aja. Keren ya guru-guru yang PKG itu Pak, dibilangnya ke saya gitu. Kebetulan beliau juga tahu saya jadi pasilnya. Keren Pak, ini kalau mereka PKG ini makin keren di sekolah katanya guru-gurunya, makin aktif. Apakah dulunya nggak aktif ini guru-guru, saya mau tanya ini. Kak Jo ini pertanyaannya. Oh, nggak di saya itu yang nggak aktif nggak di saya ya. Itulah makanya saya tanya Kak Sri, apakahnya dulunya Kak Jul nggak aktif di situ sehingga ada pernyataan dari guru-guru setelah PKG guru-gurunya makin aktif katanya. Nah Pak Jul tolong dijawab ini. Kak Zakir bukan nggak aktif Kak Zakir. Yang pertama di situ seperti saya bilang kemarin, di situ rata-rata kalau kita masukkan ide nggak bisa karena ada yang gayang-gayangnya ibu itu yang kemana pantat ibu ke situ dia tuh, itu jadi agak iya. Nah, jadi setelah saya kasih pemahaman, saya buat video sama ibu-ibu bahwa saya menyampaikan kami rencananya Kak Zakir insya Allah setelah terbitnya sertifikat ini, saya dan Kak Sri, Kak Uti, kami mau kumpulkan semua Dewan Guru, kami ingin tampilkan bahwasanya ini loh PJOK tidak harus di kelas selalu, PJOK tidak harus sama anak-anak selalu, kami hanya berada di mana, jangan ada penganggapan seperti kita bilang tadi, guru PJOK, hijau bola ini, Pirko, kalau MNP, bukan. Jadi yang ada di banner orang ini itu. Dan saya sudah berhasil menyampaikan kepada beberapa guru yang mengajar gitu. Mereka sudah paham, oh gitu ya Pak Jul. Nah, jadi Pak Jul nggak harus ada, ya saya ada di situ, tapi saya tidak harus ada di dekat anak-anak. Saya hanya memantau dari jauh. Kapan sih mereka punya bebas? Jadi olahraga itu hanya 20% aja. Supaya apa? Dayang-dayang ini tidak lagi menyalahkan kami itu maksudnya. Kami akan tampilkan Kak Zakir. Saya sudah buat beberapa slide untuk kami menampilkan. Ada nanti SIP-nya, ada pertanyaannya, ada referensinya, nanti akan saya buat sama, akan saya tunjukkan, akan saya tampilkan bagaimana kami mengenalkan PJOK yang sebenarnya. Itu loh Kak. Nah, itu penilaiannya Kak. Makanya mereka bilang, kenapa sih Pak Jo nggak aktif? Di saat saya ingin mengaktifkan, dipatahkan oleh orang lain karena orang itu tidak mengerti. Jadi semua ide kita itu nggak akan masuk sama mereka itu. Teman-teman. Maka dari itu saya
Cobalah nanti insya Allah saya pegang sertifikat ini, kami berfoto sama kakak Fasil, kami berfoto sama Aldi, kami lakukan di Slack bahwasanya ini loh kerja keras kami selama 3 bulan, bukan main-main loh gitu. Cuma kepala sekolah juga mengatakan seperti itu. Alhamdulillah ya Pak Jul sudah mulai aktif. Saya juga masih dibilang begitu saya bilang kan waktu pas Kauti nggak ada ini kemarin pas hari guru. Semua momennya pas banget, dapat semua dewan guru ngumpul, cuma Kauti saya bilang. Alhamdulillah saya sudah dapat nilai, ada nilainya 100. Dia kakak kirim dulu kan. Karena kakak kirim screenshot ke saya bilang ini loh hasil saya selama 3 bulan. Jadi semua dewan guru uploadnya untuk saya dan untuk Kak Uti. Dan Ibu Kepala Sekolah juga menyinggung, Bu Uti gimana Pak Jul? Bu Uti sedang diproses Bu, karena belum diterbitkan. Kalau belum di-ACC oleh PMM, oleh Fasil dan juga adminnya mungkin belum ada nilai. Oh ya, kita doakan dah Bu Uti cepat terbit. Alhamdulillah rupanya luan Bu Uti kirim linknya. Nggak bilang-bilang Bu Uti, memang kayak gitu dia Kak Jakir. Kak Uti itu membuat surprise itu tiba-tiba, sehingga adiknya ini tinggal. Kalau apa-apa adiknya tengah malam ditelepon, gitu Kak Jakir. Saya ingin saya cubit malamnya, karena saya hari ini nggak ada. Seandainya saya ada di sekolah, saya akan cubit tuh mulut Kak Uti. Karena dia sering sekali beliau, Kak udah siap belum? Kakak siapkan terus. Iya dek, kakak nggak ngerti. Luar dia yang upload, kita nunggu dia mendahului kita. Itulah situasi Kak Uti sama ini Kak Jakir. Mau dikasih pencerahan buat Kak Uti Kak Jakir. Terima kasih Kak Jakir. Oke. Salah. Oke. Masya Allah, izin karena udah mau dicubit sama Kak Jul. Mau pembelaan nggak nih? Klarifikasi. Kebetulan, alhamdulillah, Dek Jul itu kan, kakak nggak tahu kenapa rezekinya selalu kayak gitu. Emang kalau belum kepepet selalu nggak ngeh, ya kan, nggak bisa. Memang harus kerjakan yang lain. Jadi kebetulan kemarin waktu kegiatan PKG, kenapa saya nggak ada Kak Zakir? Karena saya sedang menerima tamu dadakan dari guru Bunaya. Jadi saya sendiri yang harus mendampingi untuk mendampingi keliling sekolah. Mereka ada keperluan sedikit lah. Jadi saya yang mewakili. Makanya kebetulan nggak ikut kegiatan itu. Dan isi kegiatannya apa juga nggak ada di dalam. Cuman tahu apa yang dibuat karena ada foto-fotonya. Dan Kak Zul, Afwan, maaf sekali bukan sengaja. Dek Jol ini tukang ngambek dia, Kak Jakir. Kebetulan kakakmu nih rezekinya gitu. Jadilah guru yang apa ya? Yang apa itu? Jangan yang susah, tapi yang apa itu? Yang mudah. Bukan yang susah. Itu Kak Jakir, kalau mau kasih tugas sama Kak Uti, deadline-nya kasih 1 hari, pasti selesai itu. Kalau deadline-nya panjangnya main-main Kak. Oke, udah paham. Nggak main-main Kak Zakir. Adek ini ya nggak lihat kakaknya sesibuk apa kayak kitiran. Bohong itu karena ngambek itu Kak Zakir. Dek, kebetulan begitu ada langsung minta tolong Kak Aziz bagaimana caranya langsung terupload. Nggak tahu kenapa padahal baru tadi malam nguploadnya ya Kak Zakir ya. Iya, karena ini udah dengan kena mob sama Kak Fasilnya, udah rada-rada dadak jantung juga nih. Udah kena berarti biangnya Kak Jakir, biangnya ini Kak Aziz Kak Jakir nih. Ini Kak Aziz harus dikasih pencerahan nih. Kak Aziz pura-pura lengok ke sana sini. Jangan melibatkan Kak Aziz, Kak Aziz baru aja membantu pagi ini, bukan tadi malam, baru aja. Jadi langsung begitu dibantu langsung upload. Makanya kakak kasih tahu ke Jol gitu, minta tolongnya Kak Aziz. Kakak juga nggak paham karena baru dibantu untuk apanya. Alhamdulillah berarti kenapa cepat bisa diupload rezeki. Mungkin terima kasih banyak Kak Zakir ya. Terima kasih banyak bantuannya. Alhamdulillah. Pokoknya rezeki itu berbeda-beda ya. Iya. Intinya Kak yang ingin saya sampaikan tadi, alhamdulillah maksudnya ada beberapa sekolah itu yang menganggap guru-guru ketika ikut PKG ini ada kelebihannya. Itu yang kita harapkan. Untuk semua ya. Untuk yang semua, Kak Habibie, semua, saya rasa banyak guru-guru sekarang yang khususnya yang PKG melihat guru olahraga ini, oh guru olahraga bisa juga ya. Salah satunya di Kombel Pak. Kan jarang-jarang kita mendeskripsikan kegiatan kita ke guru-guru, jarang. Tapi dengan ada ini, karena terpaksa ada tugas, terpaksa harus
menyampaikan. Tapi ketika kita sampaikan, saya lihat nggak ada yang ini. Hampir semua menyampaikannya dengan baik ke guru lain. Artinya kita bukan tidak bisa, Kak, cuman tidak pernah mencoba. Jadi harapannya setelah PKG ini, harapan khusus dari saya ya, harapannya saya ini berharap Kakak semua setelah PKG ini selesai jangan berhenti di situ. Adalah hal-hal kecil yang bisa dibuat untuk bekerja sama dengan guru. Hal-hal kecilnya seperti kita bilang tadi di bidang olahraganya yang mungkin sudah lama guru-guru yang tidak pernah bermain ikut bermain lagi. Apakah itu dalam mode tradisionalnya? Bisa, Kak. Karena apa? Kadang-kadang guru-guru di sekolah itu bukan tidak mau ikut, tapi tidak ada yang menggerakkan. Karena semua berharap, Kak, di sekolah itu. Coba Kakak perhatikan, alah biar dia yang mikir, biar dia yang berpikir. Nah, itu yang perlu Kakak ubah, bahwa setidaknya ayo kita di depan sedikit untuk lebih maju. Nah, dengan program yang kita miliki, ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melakukan program di luar kemampuan kita. Nanti kita mampunya cuma 5, kita target 10. Jangan. Sebisa kita aja, yang penting bermanfaat untuk guru-guru lain, bermanfaat untuk anak-anak kita, dan kita itu memang harus terlihat bahwa oh kita itu bisa, Kak. Itu harapannya. Kita itu bisa. Jadi jangan sampai pandangan guru-guru lain di sekolah kepada guru olahraga itu ya seperti itu aja. Nah, itu harapan kita supaya setelah program ini adalah kelebihan-kelebihan. Kakak nggak ada salah juga, misalnya nanti membuat kegiatan di sekolah siapa, ngundang Kak Nardi, ngundang Kak Arif yang sudah sering-sering jadi wasit. Oh, bantulah kami biar nampak meriah sedikit. Kasih tahu sama Kak Nardi, ini cuma bisa duduk di DR Kopi ya, siap kegiatan. Nah, gitu kasih tahu. Jadi jangan iming-iming yang besar, kasih tahu terus Kak Arif, kita nggak punya apa-apa, tapi siap ini kita ngopi di DR Kopi ya. Oke, yuk jalan gitu. Nah, jadi di antara kita yang PKG ini bisa saling berkolaborasi ke depannya, harapan saya. Boleh kalau ada apa-apa tinggal diundang di apa. Saya pun insya Allah kalau nggak ada kesibukan siap. Misal Kak Cakir, ayo kita bantu di sekolah ini Kak, bantu apa gitu untuk kegiatan. Kita hadir. Artinya gini Kak, ketika kita guru olahraga membuat kegiatan, kita menghadirkan guru-guru dari sekolah lain beberapa untuk terlibat, misalnya jadi wasit pembantu atau apa. Itu kan akan terlihat di sekolah kita, oh guru olahraga ini juga punya kawan-kawan di luar yang bisa membantu sekolah. Nah, walaupun kita tidak bisa bayar, nggak masalah itu Kak. Kita tahulah sesama olahraga. Itulah yang ingin kita kasih tahu adalah bahwa ini loh yang kita sudah belajar 3 bulan ini, penerapannya di semester depan itu apa gitu. Dari segi ngajar atau apa. Kakak-kakak ke depannya kita kan nggak tahu nih ke depan ganti kurikulum, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi ketika ganti kurikulum nanti. Jadi harapan saya itu kakak-kakak ke depannya bisa terbiasa, misalnya dengan perekaman video, ya. Kakak itu harapan saya kakak bisa terbiasa dengan itu Kak. Misalnya ada momen-momen ini adalah saya ambil video lah satu. Atur terus ya Kak, ambil video yang bagus satu, kalau bisa misalnya ada yang edit silakan edit, kakak simpan di drive Kak. Kakak simpan di drive. Nah, simpan video itu. Jadi ketika ada momen-momen kita perlu video, kita sudah ada Kak. Jadi nggak kaku lagi. Nah, begitu juga dengan anak-anak, bagi praktek bayi, ambil video, biasakan mendokumentasikan. Karena kan kekurangan kita biasanya mendokumentasikan. Tapi saya lihat dengan PKG ini ada 4 kali kesempatan ambil video ya. 4 kali kalau nggak salah saya. Ada 4 kali yang terlibat dalam video. Dan alhamdulillah dari season 1, kedua, ketiga itu udah lumayan. Dari awalnya masih gago, mungkin masih agak-agak ini, tapi tahap selanjutnya sudah mulai lancar. Saya tengok kakak semua udah mulai lancar dalam pengambilan video. Itu artinya apa? Kita tidak pernah melakukan. Tidak pernah kita lakukan. Tetapi ketika kita lakukan, pelan-pelan jadi lebih bagus. Ini saya kasih contoh Kak Habibie ya. Saya kasih contoh Kak Habibie langsung, paling senior ini di kita. Kak Habibie, video pertama itu kalau kakak lihat-lihat, kakak ketawa itu sakit perut nanti. Video pertama Kak Habibie. Tapi di video selanjutnya, udah oke. Kak Habibie udah, beliau pun sudah agak percaya diri. Itu video pertama itu agak-agak Kak Habibie aja hampir nggak percaya diri videonya.
Nah, tetapi ketika video selanjutnya berlanjut, nah artinya kita bukan tidak bisa. Semua di antara kita ini bisa melakukan hal-hal baik walaupun itu kecil. Jangan terlalu bermimpi harus besar. Yang sederhana aja bisa kita lakukan untuk kebermanfaatan, kita bisa menerapkan kepada teman-teman kita, itu kita sudah mengimplementasikan apa yang kita belajar selama ini. Mungkin itu dari saya, Kak. Adakah harapan dari Kak ke depannya ini apa, Kak? Kira-kira harapannya seperti apa setelah ini? Kak punya rencana, ayo kita duduk sekali gitu untuk bahas apa gitu. Atau ada rencana, ayo kita rancang ini apa, kita buat kegiatan untuk guru olahraga. Itu lain ceritanya nanti ya. Kira-kira Kak ada yang mau memberikan sesuatu, wejangan atau apa? Kak Habibie, sebelum kita akhiri. Pesannya boleh Kak Akir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Akir, ingin kumpul kapan sekali sama kami. Kumpul kapan kita bisa atur jadwal kumpul hari-hari. Nah, oh. Boleh Kak Habibie, diatur aja. Diatur aja. Itu koordinatornya Ibu Luti. Coba atur hari apa bisa kita duduk sekali gitu. Kak Habibie, izin saya udah ini kan berhubung ngajar pagi sore susah Kak Habibie guru SD, saya ikut aja lah. Kalau enggak Kak Nardi, Kak Nardi yang ketua kelas. Boleh nih Kak Nardi, ada permintaan Kak Habibie itu. Coba atur sekali kapan bisa kita jumpa, sekali duduk sambil ngopi atau apa bareng-bareng itu. Bisa itu Kak Habibie. Nanti tinggal diatur. Boleh, di mana tempatnya Kak Habibie? Di mana aja boleh. Nah, begini ya. Kalau mau kumpul rasanya sebelum ujian itu nggak akan sempat. Belum berakhir ujian. Kak Habibie kapan berakhir ujiannya di SMA 2? Kayaknya nih Kak Habibie rindu sama Kak Amin, rindu sama Kak Jeki nih atau Kak Uci. Kita layani Kak Jeki. Iya. Atau mau setelah ujian mungkin. Setelah ujian kalau memungkinkan ya. Atau gini Kak Habibie kumpul di sekolah, kumpul di mana gitu di satu tempat, cari ayam 2 gitu, kita potong, masak, makan, terus kita kan nggak rame kita itu. Cuma berapa orang? 10 orang, sebelah. Cari minta menu agam 2 boh Kak Habibie lebih barang. Kampung Ron waduhnya yo. Di Bulu. Ya, boleh. Oh, boleh. Pas kali itu. Di situ juga boleh. Oh, ya, boleh. Ini aja koordinasi dengan di situ aja dulu kita. Oke. Enggak. Kalau bulu enggak usah Pak Kecil kayak bisa langsung kita tembus di sana. Memang sudah tempatnya di kira-kira. Bisa tuh kalau bulu bisa. Ya, Kak Nardi tolong diatur Kak Nardi ya. Tolong diatur. Mungkin acaranya acara apa, seremonial kita terakhir berjumpa sambil apa gitu, lihat waktunya kapan biar bisa sama-sama kita berkumpul lagi. Baik Kak, semuanya alhamdulillah sudah sampai ke tahap paling terakhir kita untuk hari ini di G-Meet kita. Saya khususnya selaku Fasil yang sudah 3 bulan ini, yang mungkin dengan berbagai kesibukan, kadang saya terlupa balas chat, atau kalau udah malam kadang saya sudah tertidur, subuh harus saya lihat HP lagi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya sendiri, kakak semua, karena saya juga masih belajar dan sama-sama masih menerapkan ke kita semua kakak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selama ini, baik hal-hal yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Kakak, sekali lagi saya mohon maaf atas semua khilaf yang sudah 3 bulan ini kita bekerja sama kakak. Ini Kak Arif baru tunjuk tangan. Gimana Kak Arif? Silakan Kak Arif. Masih saya berikan kesempatan di G-Meet terakhir Kak Arif.
Kak Arif nggak kedengeran suaranya Kak, nggak kedengeran suara Kakak. Mau tanya ini ya Kak Zakir sedikit kan, ini kan mengenai PMM kita nih kan. Jadi kan kita kan sudah mulai mengisi bukti dukung kan. Atasnya kan 30 November kan. Tapi bukti dukung sampai ya, Desember Kak. Desember. Iya. Maksudnya kan mau tanya nih sertifikat kita nih sertifikat. Gimana kira-kira? Nah, sama Kak Arif. Kak Arif sama itu pertanyaan sudah kami lempar ke grup PK Kak Arif karena harapan kami Fadil butuh sertifikat. Kami juga butuh sertifikat karena harapannya bisa dikeluarkan sebelum selesai bulan 12 Kak Arif. Sebelum berakhir bulan 12 itu sertifikat kita sudah keluar biar kita bisa upload. Itu lumayan poinnya itu. Jadi kita nanti di RHK bisa ubah RHK kan, ubah RHK tambah poin udah ini. Insya Allah kalau nggak ada kendala apa-apa kata panitia bulan 12 sertifikatnya akan launching keluar. Mungkin itu Kak Arif infonya. Nanti itu apa? Kita ngambilnya apa kita? Sertifikatnya Kak Arif kalau pengalaman kemarin itu kita ambil dari LMS nanti. Nanti akan diupload di LMS kita. Kan biasa di semua modul, nanti akan diupload paling bawah unduh sertifikat. Ini kan belum ada unduh sertifikat kan, nanti akan ada di bawah unduh sertifikat, ada cara-caranya nanti. Kak Nardi, angkat tangan lagi, ayo Kak Nardi silakan sebentar. Baik, terima kasih. Yang pertama serupa, yang mau tanya itu juga tadi Kak Zakir, perihal sertifikat itu sudah terjawab. Kemudian setelah berakhir JMIT ini ada hal yang perlu diselesaikan nggak kali hanya menunggu sertifikat? Sementara tidak ada Kak Nardi, sementara tugas terakhir kita adalah bukti karya. Ketika bukti karya sudah divalidasi, semua sudah selesai. Tapi nanti malam saya akan cek, Kak mungkin ada tugas yang tertinggal. Biasa yang tertinggal saya kabari itu ya, pribadi biasa saya japri atau kadang di grup. Nanti malam saya cek rekapannya semua, apakah ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal akan saya kabari. Terus satu lagi, kita saya bagi video lucu-lucuan, silakan ditonton tadi sebagai tambahan plus-plusnya. Oh boleh, silakan. Balap karung. Oh iya. Oke. Baik Kak, nanti Kak tanggal 29 sepertinya ada isi kuesioner Kak ya. 29 sampai 2 Desember, tidak boleh lewat. Ada isi kuesioner, kalau nggak salah saya ke Fasil entah apa. Nanti Kakak tolong lihat LMS, tolong diisi kuesioner Kakak, karena itu penting Kak ya. Baik Kak semua, kita berjumpa lagi di tempat yang sudah ditentukan, di Lok Buluh nanti, itu tinggal diatur bagaimana teknisnya. Kuah belangong mungkin, tapi belangongnya yang kecil, jangan yang besar. Baik Kak, sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita foto bersama dulu ya Kak. Mari kita foto bersama. Jangan lupa foto bersama. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin salam olahraga untuk atau apa terserah sekali lagi itu. Sekolah sehat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Kak semua, sehat-sehat semua. Tolong dikabari Kak Saiful ya. Tolong dikabari Kak Saiful bentar Kak Zul, karena Kak Saiful juga ada 2 entah 3 tugas yang beliau tidak upload. Tolong dikabari karena di terakhir saya kakak saya tidak bisa bantu apa-apa selain ketika kakak upload tugas saya bisa bantu validasi. Kalau tidak diupload tidak ada yang bisa tertolong kakak ya. Itu aja kakak. Terima kasih. Kak Zeti